Selamat datang Debbie. Selamat datang Vera. Ya ini sudah. Selamat datang Ismu. Ya. Mungkin kameranya bisa di-on-kan ya, biar kelihatan. Oh ya. Ini ada pesan dari Bu Indah. Saya nyambi bikin pesanan, jadi saya nyimak. Pastor Jose sudah bergabung loh, Pak El. Ya? Oh, mari. Pastor Jose sudah bergabung. Pastor Jose sudah bergabung. Oh iya, tadi sudah gabung, cuma katanya masuk backroom, record room ya. Sekarang sudah ada di sini, sudah ada di sini. Selamat datang Pak Jose Carol. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, ini sudah gabung. Budiman dan Sinta. Selamat malam semuanya. Ya, jam 7. Silakan moderator mengambil alih. Ya, moderator silakan. Oke, kita ambil alih ya. Ya, tema kali ini Honey in the Honeymoon oleh Pastor Jose Carol. Ya, Pastor Jose Carol ini Senior Associate Pastor dari Gereja JPCC, Jakarta Praise Community Church. Oke, tapi saya searching di Google kelihatannya ya, Pastor Jose ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa, punya seorang istri dengan 2 anak ya. Tadi kami sempat ngobrol di breakout room, beliau ini punya 2 anak, laki-laki dan perempuan, umur 20 dan 19 tahun ya. Keluarga yang diberkati Tuhan, semua melayani Tuhan dengan luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan nonton tema kali ini sudah divisualisasikan Bapak Ibu. Kita akan nonton video bersama-sama sebelumnya ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Nah, oke, kalau kucing aja bisa mesra, masa kita nggak bisa mesra gitu ya. Nanti kita perlu belajar sama-sama nih. Siapa yang sudah semesra kucing itu? Oke. ya. Ya, oke. Kita udah siap, saudara, Bapak, Ibu siap semua ya. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Pastor Jose Carol untuk membagikan firman Tuhan malam hari ini. Silakan, Pastor. Ya, selamat malam semua. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di GKI Injil Kerajaan untuk kesempatan saya malam hari ini boleh berbagi dengan Anda semua. Terima kasih Pak Budiman, Bu Cindy ya, yang sudah Bu Sinta, maaf, yang sudah membuka acara ini dengan baik. Dan ini pertama kali saya melayani di GKI Injil Kerajaan, dan buat saya ini adalah sebuah kehormatan. Seperti tadi Bu Sinta dan Pak Budiman katakan bahwa ditebak dari judulnya, karena saya juga diberi oleh panitia temanya Honey in the Honeymoon. Sama, saya juga di awal menebak maksudnya ini mungkin menjaga kemanisan madu ya dalam sebuah pernikahan, dan apakah memungkinkan kalau kita masih merasakan manisnya asmara dalam pernikahan walaupun sudah menikah sekian lama. Tadi saya bertanya Pak Budiman sendiri sudah menikah 21 tahun, saya juga sama, saya memasuki usia pernikahan ke-22 atau mau masuk ke-23. Jadi saya menikah tahun 98, dikaruniakan 2 orang anak. Saya menikah dengan Hana tanggal 17 November 98, dan kami punya 2 orang anak. Putra kami yang pertama lahir di tahun 2000, putri kami
anak kedua, putri pertama, itu lahir di tahun 2001 bulan Agustus, tepatnya 17 Agustus. Jadi kami dikaruniakan 2 anak, dua-duanya sudah kuliah atau sedang kuliah. Dan ya, kami sendiri, saya pribadi ikut merintis gereja JPCC dari sejak awal, dan sekarang masih ikut menggembalakan. Saya posisinya wakil gembala di JPCC, dan jadi saya terlibat dari awal perintisan dan ikut mengelola dan ikut mengembalakan sampai hari ini. Jadi itu kira-kira latar belakang saya, dan saya bersyukur untuk bisa berbagi dengan saudara. Saya diberitahu targetnya maksimal 100 peserta atau 100 alat yang akan bergabung. Saya berharap apa yang saya bagikan ini dapat menolong saudara untuk dapat bukan hanya mempertahankan madu dalam pernikahan Anda seperti di honeymoon manis rasanya, tapi apapun kondisi dalam apa yang sudah jalani dalam pernikahan saudara, saya berharap malam ini apa yang saya bagikan bisa memberikan sedikit banyak arahan atau jalan keluar apabila saudara punya keinginan untuk mengubah keberadaan pernikahan saudara dari posisi manapun juga menjadi kehidupan pernikahan yang lebih baik. Nah, karena ini pertama kali Anda berkenalan dengan saya karena latar belakang saya kalau berbagi itu sangat teknikal. Jadi saya ini selalu berbagi pola pikir, poin untuk berpikir, acuan untuk kita berpikir, dan acuan itulah yang saya akan kemudian pakai juga termasuk nanti pada saat menjawab pertanyaan saudara. Pada dasarnya saya bukan pembicara yang lucu, juga saya bukan pembicara yang pengkhotbah yang menggebu-gebu ya. Jadi saudara, saya bukan seperti Pak Gilbert yang selain lucu menggebu-gebu gitu ya. Jadi sepertinya kalau saudara belum pernah mendengarkan saya, terpaksa saudara menyesuaikan diri, diajak berpikir sedikit. Saya berharap saudara tidak ngantuk atau bosan, tapi saya berjanji akan bicara sesederhana mungkin, dan apa yang saya bagikan bisa menolong Anda bukan hanya menjalankan pernikahan dan kemudian mengubah pernikahan saudara tanpa harus terlalu banyak menggantungkan diri atau tergantung sama orang lain. Itu salah satu tujuan saya, yaitu mendewasakan saudara, menolong saudara untuk bisa membangun pernikahan saudara dan juga memperbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki. Itu kira-kira objektif atau tujuan saya dalam membagikan apa yang saya ingin bagikan. Nah, jadi karena saya juga seorang konselor, jadi saya seringkali biasanya kalau berbagi, saya pergi kepada akar permasalahan. Nah, jadi walaupun tema kita adalah honey, manis, saya mungkin tidak akan terlalu banyak pakai kata honey. Seperti tadi Pak Budiman katakan dia akan panggil istri dia udah 21 tahun honey. Saya dalam presentasi saya tidak akan terlalu banyak menyinggung kata madu mungkin, tetapi saya akan menyinggung dasar daripada akar yang menjadi kunci supaya pernikahan kita nggak perlu tawar, ya. Jadi apa yang akan menjadi kunci sangat mendasar sekali dan sangat sederhana. Mungkin ayatnya nggak lebih dari 4-5 ayat, dan pola pikirnya juga nasihatnya atau tipsnya sangat sederhana. Sudah akan lihat nanti materinya, sudah nggak usah panik. Panitia nanti bisa membagikan materinya dengan saudara. Sudah kalau mau menulis atau mencatat sesuatu, catat yang saudara pikirkan bagi saudara sendiri. Tidak perlu mencatat apa yang saya katakan atau slide yang saya bagikan, karena itu nanti bisa dibagikan pada saudara, dikirimkan pada saudara belakangan ya. Jadi saudara nggak perlu panik catat tulisan saya, karena materinya semua nanti saudara bisa dapatkan dalam bentuk PDF. Itu kira-kira yang mungkin menjadi awal pendahuluan daripada apa yang saya ingin bagikan. Mungkin saya mulai, kalau saya boleh minta izin screen sharing, saya belum bisa screen sharing dari panitia. Kalau tidak, ya saya minta panitia yang membagikan. Silakan Master Jose, sudah sebagai co-host bisa screen share langsung. Di saya tulisannya masih belum bisa. Atau kalau nggak panitia yang bagikan kalau boleh share, nanti saya tinggal minta next. Baik. Oh ya, udah bisa. Ini udah bisa. Udah, sekarang sudah bisa. Oh ya, udah nggak apa-apa. Pakai panitia punya juga nggak apa-apa. Judulnya kita adalah Honey in the Honeymoon. Oke, saya akan mulai dengan membaca satu ayat. Ini next slide, ayat yang saya akan bacakan. Kejadian pasal yang pertama merupakan ayat kunci daripada apa yang saya bagikan pada saudara terlebih dahulu.
Dikatakan pada saat Tuhan menciptakan manusia, kemudian dikatakan Allah memberkati mereka. Mereka itu Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, perintahnya atau firman-Nya adalah beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu berkat Tuhan dua bagi manusia waktu Tuhan ciptakan manusia Adam dan Hawa. Tugas yang pertama atau berkat yang pertama adalah memenuhi bumi, dan berkat dan tugas yang kedua adalah menaklukkan bumi. Ini yang saya warnai merah. Saya tulis di situ purpose. Itulah tujuan Tuhan menciptakan institusi pernikahan. Pernikahan adalah institusi pertama yang didirikan Tuhan di atas muka bumi ini, bukan gereja. Yang Tuhan dirikan yang pertama itu adalah pernikahan. Nah, untuk manusia menaklukkan bumi dan mengelola bumi, Tuhan tidak berikan manusia perusahaan, apalagi yayasan, apalagi gereja. Tuhan berikan pada manusia family, keluarga, untuk menaklukkan bumi, termasuk untuk memenuhi bumi. Pernikahanlah yang Tuhan amanatkan, yang Tuhan percayakan, untuk kita kemudian memenuhi dan menaklukkan bumi. Amen. Nah, kemudian ayat yang berikutnya di Kejadian pasal kedua. Di bumi dan untuk menaklukkan bumi, sebab itu dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Next slide, saudara. Panitia, next slide. Ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan kata kunci berikutnya adalah bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu. Nah, saya mau berhenti di sini membahas tentang bersatu dan menjadi satu. Nah, bersatu adalah pada waktu hari kita diberkati di hadapan Tuhan. Kita menikah, itu hari pertama di mana kita bersatu. Kita bersatu rumah, kita bersatu kamar, kita bersatu ranjang. Ya. Dan dikatakan kita bersatu dan keduanya harus menjadi satu. Saudara, masalah di dalam pernikahan atau tantangan di dalam pernikahan bukanlah hanya bersatu tetapi menjadi satu. Karena kalau saudara ingat tadi, tugas kita adalah memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Nah, kalau untuk memenuhi bumi saja, yang harus bersatu cukup badan kita, saudara. Badan kita bersatu, bumi penuh. Itulah, saudara. Ya, cukup seorang laki-laki bersatu badan dengan istrinya, maka bumi bisa penuh. Tetapi untuk menaklukkan bumi, dibutuhkan lebih daripada cuma sekedar badannya yang bersatu, saudara. Untuk punya anak-anak yang bisa menaklukkan bumi, untuk generasi yang bisa menaklukkan bumi, untuk bisa menguasai bumi, laki-laki dan perempuan tidak bisa hanya badannya yang bersatu. Nah, jadi kalau manusia itu tubuh, jiwa, dan roh, ya, rohnya bisa bersatu karena sama-sama di dalam Tuhan, karena roh Tuhan yang mempersatukan. Tetapi tantangannya, kalau kita bicara soal, apalagi tema kita Honey in the Honeymoon, bukan terletak di jasmani, tapi terletak di jiwani, yang justru menjadi kunci untuk menjadi satu. Malam hari ini, kalau saudara mau catat, justru itu adalah jiwa kita yang harus menjadi satu. Apa itu jiwa kita? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, yang harus menjadi satu. Jadi biasanya kalau honey, madu dalam pernikahan kita tidak lagi manis, karena bukan badannya tidak jadi satu, atau bukan kamarnya tidak jadi satu, atau bukan rumahnya tidak jadi satu. Kamarnya masih jadi satu, bahkan ranjangnya masih satu, bantalnya mungkin masih satu karena selimutnya satu. Tapi walaupun kepalanya tidurnya nempel, tapi pikirannya nggak jadi satu. Itu yang jadi masalah. Betul nggak, saudara? Walaupun tidur satu ranjang, kepala satu bantal, berapa banyak saudara yang sudah menikah lebih lama daripada beberapa bulan setelah lewat honeymoon? Banyak yang berkata, walaupun saya tidur sama dia, tapi saya tidak lagi tahu siapa yang tidur di samping saya, karena saya tidak kenal lagi dia. Artinya, sebenarnya, kalau kita berkata kita tidak kenal dia, kita tidak tahu apa yang ada di pikirannya, kita tidak tahu apa yang ada di hatinya, dan kita tidak tahu apa yang diinginkannya. Kita nggak tahu lagi, nggak bisa menebak lagi apa yang dia inginkan. Nah, itu sebabnya pada waktu Alkitab berkata untuk bisa menaklukkan bumi,
maka pikiran kita, perasaan kita, hati kita harus menjadi satu. Makanya Alkitab berkata, kalau dua orang sepakat minta apa saja. Nah, kata sepakat ini bicara soal pikirannya satu, perasaannya satu, kehendaknya satu, sehingga waktu mereka bersatu minta sama Tuhan, maka Tuhan bisa menjawab. Nah, kalau saya berhenti di sini saja, walaupun saya cuma bicara 5 menit, berhenti di sini saja, saya kira sebagian besar akar kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam pernikahan kita dapat telusuri ke dalam tantangan yang baru saya katakan. Karena pikiran kita sudah berbeda, hati kita, apa yang kita rasakan berbeda, dan apa yang kita inginkan berbeda. Walaupun masih satu rumah, walaupun masih satu kamar. Ada amin, saudara? Saudara bisa tulis aminnya di chat room, karena saudara di mute. Ya. Saudara bisa kasih reaksi secara virtual, kasih jempol kayak masih apa misalnya, minimal saya tahu apa yang sudah rasakan. Nah, itu adalah realita daripada apa yang kita hadapi di dalam pernikahan kalau sudah mau setuju. Jadi kalau kita bicara soal madu, kita harus kembali kepada akar yang menyebabkan madu kita menjadi tawar. Ya, bukan hal-hal teknis sih sebenarnya. Akar yang paling mendalam yang tadi saya katakan adalah walaupun kita bersatu kamar, bersatu rumah, tetapi kita tidak menjadi satu, karena pikiran kita tidak menjadi satu, apa yang kita rasakan tidak sama, dan kemudian apa yang kita inginkan tidak sama. Banyak pasangan yang tetap mempertahankan diri satu rumah demi anak-anak. Ya udahlah, apa kata orang, kan gitu. Ya. Kalau yang udah nggak tahan, ya pisah kamar. Itu pun udah mengorbankan harga diri, karena sama pembantu udah ketahuan. Tapi tetangga nggak tahu lah minimal. Mertua nggak tahu, yang lain di luar rumah nggak tahu. Tapi pembantu udah tahu kalau ini udah nggak benar ini. Atasan saya, bapak dan ibu sudah pindah rumah. Anak-anak udah tahu kalau anak-anak masih kecil. Kalau anak-anak udah gede nggak di rumah kita, mungkin anak-anak nggak tahu. Tetapi itu yang menjadi tantangan di dalam banyak pernikahan, sekedar mempertahankan pernikahan dari luar saja, tetapi di dalamnya sudah tidak lagi ada kesatuan, menjadi satu. Nah, satu ayat lagi, tadi seperti saya katakan tidak terlalu banyak ayat. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat ketiga berkata seperti ini. Filipi 2 ayat pertama sampai ayat ketiga. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, kata Paulus dengan ini. Hendaklah kamu, saudara perhatikan saya selalu kasih warna merah situ. Satu hati, itu kan satu hati, satu pikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu aja rahasianya kalau saudara mau pernikahan saudara manis. Bukan berarti tidak boleh beda pikiran. Bukan berarti tidak boleh beda perasaan, tetapi justru nanti yang kita akan bahas di sini bagaimana bisa memaniskan pernikahan kita adalah bagaimana dapat membuat pikiran kita yang berbeda-beda menjadi satu. Bagaimana membuat apa yang kita rasakan yang berbeda-beda, karena kita dua manusia yang berbeda dalam sebuah pernikahan. Bagaimana menjadi satu itu akan menjadi kunci. Jadi itu yang akan menjadi kunci. Kalau saudara mau dalam pernikahan saudara bukan hanya mau bertahan, saudara mau berhasil, dan bukan hanya memenuhi bumi, tetapi mampu menaklukkan bumi, maka saudara harus berupaya untuk menjadi satu. Ya. Jadi saya kalau dalam memberkati pernikahan, seringkali saya pakai anggur perjamuan dalam pemberkatan pernikahan itu. Saya katakan bahwa kalau bersatu itu seperti kalau dua individu datang bersatu. Hari ini pemberkatan ini mempersatukan dua menjadi satu. Saya pegang dua anggur perjamuan. Tapi bersatu tidak cukup, karena kalau ada tekanan datang masih bisa dipisahkan, karena dua ini cuma bersatu. Tetapi kalau menjadi satu, saya biasanya menyatukan isi anggurnya menjadi satu, itu adalah dua menjadi satu. Nah, kalau sudah dipersatukan menjadi satu, maka tidak bisa dipisahkan lagi, karena apa yang sudah dipisahkan tidak bisa, atau apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Kalaupun saya bagi rata, maka yang saya lakukan itu bukan memisahkan, tetapi membagi rata apa yang sudah dipersatukan.
Ya, so bayangkan kalau seandainya di 2 gelas ini ada 2 cairan yang warnanya berbeda, begitu dipersatukan tidak bisa dikembalikan kepada warna asal lagi karena sudah menjadi satu. Itulah pernikahan. Nah, pernikahan yang menjadi satu tidak akan bisa dipisahkan. Yang bisa dipisahkan adalah 2 pernikahan yang bersatu saja. Kalau cuma bersatu saja, ada tekanan saat datang, mereka masih bisa dipisahkan. Tapi kalau mereka menjadi satu, maka mereka akan bisa menaklukkan bumi dan pernikahan mereka dapat melahirkan keturunan yang menaklukkan bumi. Nah, tujuan Tuhan untuk membentuk institusi pernikahan adalah supaya kita dapat menaklukkan bumi. Nah, jadi apa yang saudara lakukan kalau saudara mau mempertahankan rasa manis, kalau saudara pernikahan saudara masih manis, apa yang saudara perlu dan tetap lakukan untuk mempertahankan rasa manis, dan kalau saudara pernikahan saudara walaupun sudah lama masih manis, pasti saudara sering lakukan apa yang saya akan katakan. Ada 3 dan 4 langkah sederhana yang saya bisa lakukan. Nah, kalau saudara berkata hari ini pernikahan saya sudah tawar nih, saya cuma bertahan, ya nggak berantem sih, tapi kalau mau bilang manis juga enggak. Nah, hal-hal ini bisa saudara lakukan, sederhana sekali. Saudara tidak perlu paspor, tidak perlu tiket, tidak perlu hotel, tidak perlu pergi ke Hawaii, ke Bali, ke Lombok, kemanapun juga. Saudara bisa lakukan di rumah saudara sendiri. Semarang, yang mau ke Bandungan boleh, karena cari cuaca lebih dingin boleh. Tapi ini saudara bisa lakukan di rumah saudara sendiri, bisa lakukan jalan pagi, kapan saja. Langkah-langkah sederhana yang saudara bisa lakukan untuk menjadi satu. Ya, sudah siap? Nah, yang pertama tadi saya katakan, karena yang perlu jadi satu itu adalah jiwa saudara, pikiran saudara, perasaan saudara, kehendak saudara. Maka yang saudara perlu lakukan adalah tukar pikiran. Ya, bahasa Indonesia saya suka sekali, bahasa Indonesia itu pakai tukar pikiran. Kalau bahasa Inggris saya suka mereka bilang discussion atau talk, bicara. Tapi saya senang sekali ini bukan cuma sekedar bicara, karena banyak orang bicara tapi tidak tukar pikiran. Tukar pikiran itu adalah apa yang ada di pikiranku, aku taruh di dalam pikiranmu, dan aku coba cari tahu apa yang ada di pikiranmu, supaya bisa masuk dalam pikiranku. Saya sengaja tidak tulis ayatnya, tapi saya mau kutip di sini. Saya tidak ada slides-nya, tapi saya mau kutip di sini. Kalau saudara pernah tahu, karena saya tahu saudara pasti pernah tahu, saya bacakan buat saudara ya, Mazmur ya, saya bacakan saja, saudara dengarkan saja. Sengaja saya tidak taruh di di slide supaya saudara bisa mendengarkan dan menyimak. Saya dengarkan kata-kata ini dituliskan oleh Daud yang merasa Tuhan itu begitu dekat sama dia. Mazmur 139. Nanti saudara bisa baca belakangan kalau saudara mau. Dengarkan kata-kata ini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, dia katakan seperti ini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Saya berhenti dulu sebentar sampai di ayat ketiga. Daud bilang, Tuhan kamu luar biasa. Kamu tahu kalau aku duduk. Kamu tahu kalau aku berdiri. Kamu ngerti pikiranku. Kamu memeriksa perasaanku. Aku jalan, aku berbaring. Semua jalanku kau maklumi. Lanjut ya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Luar biasa. Daud merasa Tuhan ini luar biasa. Bisa baca pikirannya, bisa baca kehendaknya, bisa baca maksudnya. Belum ngomong, Tuhan nggak tahu. Mau tanya, tunjuk tangan, ibu-ibu, berapa banyak ibu-ibu yang pengen suamimu seperti itu? Belum minta, udah dibeliin tasnya. Belum ngomong, udah di ngertiin. Ada yang kepengen ibu-ibu suaminya kayak gitu? Pengen? Ya, bagus. Lanjut dulu ya. Ya, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemudian dikatakan ayat yang sangat terkenal. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, kau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang
aku. Daud merasa Tuhan dekat banget sama dia, padahal dia pengen lari karena dia habis berzina, habis berdosa. Tuhan dekat banget. Belum ngomong Tuhan tahu. Ya. Nah, ini ada kebenaran yang saudara perlu pelajari. Kita merasa dekat sama seseorang kalau kita tahu orang itu tahu pikiran kita. Kita akan merasa dekat sama seseorang kalau kita tahu orang itu ngerti perasaan kita. Kita akan merasa dekat sama orang kalau kita ngerti orang itu tahu maunya kita. Itu kuncinya. Jadi kalau saudara mau dekat sama seseorang, saudara harus tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia kendaki. Nah, demikian juga kalau saudara mau orang itu jadi dan menerima saudara dan merasa dekat dengan saudara, maka saudara harus kasih tahu apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan, dan apa yang saudara kendaki. Oke? Nah, seperti tadi saya bilang, banyak istri pengen suaminya kayak Tuhan, ngerti pikirannya, ngerti aja perasaannya, ngerti kehendaknya. Betul kan, saudara? Tapi masalahnya, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha ngerti, Tuhan itu maha hadir. Suami Anda tidak. Suami Anda nggak bisa baca pikiran Anda. Suami Anda nggak pintar membaca perasaan Anda. Ada ibu bilang gini, gimana sih nggak ngerti? Udah aku diemin 3 hari, masih aja nggak ngerti-ngerti. Lah dikasih tahu aja nggak ngerti, apalagi didiamin. Diceritain aja belum ngerti, apalagi disenenin, apa dikeselin ya. Saudara, itu sebabnya ibu-ibu harus tahu suamimu bukan Tuhan. Suamimu nggak bisa baca pikiran, apalagi mendebak perasaan. Jadi, ibu-ibu, kemudian juga suami, kalau engkau ingin suamimu dekat sama kamu harus belajar untuk kasih tahu pikiranmu. Itu namanya tukar pikiran. Suami, kalau engkau mau istrimu dekat sama kamu harus belajar kasih tahu apa yang ada di pikiranmu, tukar pikiran. Nah, masalahnya adalah banyak di antara kita hidup di dunia yang berbeda. Suami kerja di bidang yang berbeda, istri mungkin di rumah, dan lain sebagainya. Belum lagi latar belakang. Saya rasa mungkin yang di Semarang tidak banyak latar belakang geografis yang berbeda. Di Jakarta, jemaat saya, banyak yang datang dari latar belakang berbeda. Ada yang istrinya datang dari Kupang, suaminya datang dari Medan, sukunya berbeda, latar belakangnya berbeda, cara bicaranya berbeda. Jadi ada banyak tantangan yang menyebabkan tukar pikiran tidak selalu mudah. Tapi kok waktu pacaran bisa? Nah, pacaran itu, kita itu sedang dalam kondisi dibius hormon yang namanya oksitosin, jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta, titik-titik kucing pun terasa rasanya apa? Coklat. Nah, begitu oksitosinnya itu lewat, honeymoon-nya lewat, titik-titik kucing terasa beneran titik-titik kucing. Kan gitu. Makanya kita lepeh-lepeh kan, karena hormon biusnya udah lewat. Nah, waktu kita pacaran, kita itu terbius sama oksitosin, sama serotonin. Jadi otak ini nggak mikir bener. Nah, apalagi waktu kita jatuh cinta, usianya seandainya di bawah 23 tahun, 22 tahun. Itu biasanya otak yang dipakai untuk bernalar, itu namanya locus accumbens. Itu otak logikanya memang belum terlalu matang. Yang kita pakai itu otak emosional, otak perasaan. Ya, begitu kita melewati masa dewasa di atas 24, 25, 26 tahun, kematangan daripada otak logika berpikir kita semakin matang, otak perasaan kita semakin lagi kita ditinggalkan. Itu sebabnya di gereja saya banyak orang-orang yang masih single di usia 29, 30, 31 tahun. Mereka nggak maju-maju dalam berpacaran karena mereka mencoba mencari perasaan. Seperti waktu mereka umur 19, 20, 21 jatuh cinta. Saya bilang, sekarang kamu umur 29, kamu tidak lagi berpikir dengan otak perasa, kamu pakai otak nalar, otak logika. Kalau cari rasanya nyaman untuk mau melangkah, nggak akan. Apalagi mempertimbangkan resiko. Makanya mereka yang sudah menginjakkan usia di atas 28-29 tahun, mereka harus didorong untuk berani mengambil risiko untuk memasuki bahkan dalam tahap PDKT. Nah, kalau Anda punya anak yang berusia seperti itu, pasti Anda mengerti apa yang saya katakan. Untuk pergi keluar sama orang untuk kenalan aja susahnya minta ampun.
Ya, itu. Jadi latar belakang kita berbeda-beda, geografis kita berbeda-beda, umur kita berbeda-beda, minat kita berbeda-beda. Ada yang hobinya berbeda, kehidupan sosialnya berbeda, belum lagi minimnya waktu bersama. Nah, untungnya sekarang PSBB kita bisa banyak di rumah. Nah, kalau kita ngerti apa yang harus kita lakukan dalam menghabiskan waktu bersama, waktunya bisa dipakai untuk tukar pikiran. Tapi dilemanya adalah karena sudah lama tidak terbiasa tukar pikiran, dan apalagi ada konflik yang belum terselesaikan, akibatnya di rumah malah jadinya berantem terus. Angka perceraian naik sangat tinggi di masa PSBB ini, karena biasanya nggak punya waktu untuk berantem, sekarang di rumah punya waktu untuk berantem. Itu, ya, itu tantangan tersendiri. Nah, waktu adalah karunia Tuhan, tetapi kalau tidak dipakai dengan baik, justru jadi bumerang karena waktu itu dipakai untuk kemudian melakukan hal yang tidak efektif. Ya, nah belum lagi cara berkomunikasi yang mungkin tidak efektif. Ya tadi saya katakan ada yang pihaknya dominan, sangat mendominasi kalau bicara. Akibatnya salah satu pihak malas ngomong lagi. Udah deh, malas setiap kali ngomong salah terus gitu. Nah saya ngomong ini dari pengalaman saya. Istri saya yang salah satu jadi korban. Nah setiap kali zaman dulu saya masih belum sedewasa ini, setiap kali kalau ada perbedaan pendapat, saya selalu menang sendiri, dan akibatnya istri saya selalu mengalah, dan setelah 7-8 tahun, saya masih ingat di tahun 8 pernikahan kami, ada krisis yang sangat besar, karena istri saya ada di dalam kondisi di mana dia traumatik terhadap saya, dan nggak mau lagi bicara sama saya. Dan akibatnya, walaupun kami masih satu rumah, masih satu kamar, masih satu ranjang, tapi pikiran kami, perasaan kami, hati kami sudah seperti langit dari bumi, timur dari barat. Itu krisis yang paling besar yang pernah saya alami di dalam pernikahan saya di tahun ke-8 pernikahan kami, tahun ke-9 pernikahan kami. Apa yang saya bagikan lagi, bertukar pikiran, dan salah satu langkah yang kami lakukan waktu itu mulai seperti berpacaran lagi, mulai pelan-pelan saya mendengarkan dia, menceritakan apa yang saya pikirkan, menceritakan apa yang dia pikirkan. Satu persatu konflik dalam pernikahan kami mulai bahas. Ya, jadi tukar pikiran. Dan nanti mungkin di pertanyaan-pertanyaan yang ada, saya akan membahas secara konkret lebih lanjut lagi. Tapi saya mau kutip dulu Matius pasal 18 ayat 19 katakan begini. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya tadi saya sudah katakan, sepakat. Kalau saudara satu pikir, satu rasa, satu hati, satu jiwa, seperti tadi yang Filipi katakan, minta apa saja permintaan itu akan dikabulkan Bapakku yang di surga. Saudara, ini ayat nggak main-main. Ya, nggak main-main. Kalau Tuhan bilang 2 orang sepakat, 2 orang sepakat, minta apa saja. Saya bayangkan Tuhan saudara itu ya dan amin. Dia tuliskan ayat ini, dan dia tidak akan mengingkari janjinya pada saudara. Kalau saudara sepakat minta apa saja, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku tanpa syarat. Itulah dahsyatnya kesepakatan dalam sebuah pernikahan. Yang kedua, saudara belajar untuk bertukar perasaan, berbagi perasaan. Nah, jadi saudara bukan hanya berbagi apa yang sudah pikirkan, tetapi saudara berbagi perasaan, bertukar perasaan. Nah, kapan terakhir saudara ambil waktu untuk bicara sama pasangan saudara, kasih tahu apa yang saudara pikirkan, apalagi ceritakan apa yang saudara rasakan. Ya, rasa itu artinya ini. Saya takut, saya sedih, saya kecewa, saya marah, saya galau. Kapan terakhir saudara mengungkapkan perasaan untuk kejadian yang terjadi dalam kehidupan saudara bersama? Mengungkapkan perasaan dan berbagi perasaan. Nah, pada waktu kalian atau saudara dengan pasangan saudara berbagi perasaan, maka rasa simpati itu artinya pasangan kita ikut merasakan apa yang kita rasakan. Itu akan terjadi kalau kita berbagi perasaan. Ya seperti tadi saya katakan, apabila saudara merasa dekat dengan seseorang, biasanya karena sudah tahu orang itu tahu apa yang sudah pikirkan, dan orang itu ngerti apa yang sudah rasakan. Semakin saudara nggak perlu ngomong, dia ngerti, semakin dekat. Jadi saya mempraktekkan ini dengan sangat amat hati-hati di dalam pelayanan saya. Saya tidak sembarangan ceritakan apa yang saya pikirkan,
Dan saya tidak sembarangan ceritakan apa yang saya rasakan kepada orang. Karena kalau saya ceritakan pada orang itu, akibatnya saya akan dekat dengan orang itu. Makanya sebagai konselor, saudara hati-hati sekali mendengar atau menceritakan apa yang saudara pikirkan dengan apa yang saudara rasakan. Sudah terjadi banyak sekali simpati terjadi antara konselor dengan konseli karena mereka tidak mengerti bagaimana menjaga batasan dalam pelayanan dan melayani. Itu sebabnya janji saya pada istri saya adalah saya tidak akan berbicara dengan lawan jenis untuk tujuan apapun juga, apalagi berkaitan dengan apa yang dipikirkan dan apa yang dia rasakan. Ini berbahaya dan sangat penting sekali. Ya, ini saya merebet keluar sedikit karena ini merebet kemana-mana. Tetapi kalau saudara mau memperbaiki rasa manis dalam pernikahan, ini yang saya katakan ini adalah akarnya. Pikirannya, perasaannya. Kalau saudara sudah tawar dalam pernikahan, walaupun saudara sering satu rumah, nonton film bareng, nonton ini bareng, yang saudara bicarakan biasanya cuma hal-hal yang umum. Soal anak lah, soal tagihan lah, soal listrik lah, soal sampah lah, soal rumah lah, soal bocor lah, soal AC lah. Tapi saudara jarang berpikir hal-hal yang sangat, atau berbicara tentang hal yang sangat pribadi dalam pikiran saudara. Atau apa yang sangat pribadi saudara rasakan. Ya. Jadi, saudara perlu mengerti bahwa kadangkala makanya wanita lebih banyak perlu bicara. Umumnya ya, wanita lebih perlu banyak bicara. Karena pada umumnya wanita memproses apa yang mereka rasakan sambil mereka bicara. Ya, mereka mengelola apa yang mereka rasakan biasanya sambil bicara. Sementara laki-laki dalam memproses apa yang mereka rasakan, kalau ada kejadian mereka marah, mereka kesal, biasanya laki-laki cenderung diam. Karena kesimpulannya adalah laki-laki seringkali mengelola dan memproses, mengolah semua apa yang dia rasakan itu sambil berpikir. Itu bedanya. Jadi kalau laki-laki lagi marah, lagi kecewa, biasanya laki-laki cenderung diam dan diproses sambil dipikirkan. Kalau perempuan biasanya lagi marah, lagi kecewa, cenderung dia perlu bicara sama seseorang. Atau sambil bicara dia mengelola apa yang dia rasakan. Jadi itu sebabnya kalau saudara tidak lagi satu pikirannya, apalagi kalau cara berpikirnya jauh, saudara jadi merasa, aku nggak bisa ngomong sama suamiku, atau aku nggak bisa ngomong sama istriku. Dia mungkin nggak pernah akan bisa ngerti pikiranku. Semakin saudara nggak bisa, semakin secara emosional, saudara mengalami jarak yang sangat besar. Nah, itu sebabnya saudara harus membina keintiman emosional di dalam pikiran dan perasaan saudara. Semakin saudara mengelola keintiman emosional, maka semakin sehat dan semakin manis pernikahan yang saudara rasakan. Nah, karena ini pernikahan, saya yakin semua yang mendengarkan saya sudah menikah. Kalau di poin 1 dan 2 ini saudara lancar, hubungan seksual saudara pasti tidak akan terganggu. Kalau poin 1 dan 2 ini bermasalah, pasti hubungan seksual saudara terganggu. Ya, pasti terganggu. Akan ada hal-hal yang mencederai komunikasi seksual atau hubungan intim saudara. Wanita yang merasa dimanfaatkankah, laki-laki yang merasa tidak dilayanikah, ya. Kalau itu cuman temanya yang berbeda, akar masalahnya sama. Laki-laki merasa istri saya nggak pernah tahu apa yang saya butuhkan. Sementara istri juga merasa laki-laki suami saya itu hanya memanfaatkan tubuh saya dan hanya mempergunakan saya setiap kali apa yang dia inginkan. Kunci adalah sama-sama tidak memahami apa yang ada di pikiran mereka masing-masing dan apa yang dia rasakan masing-masing. Ya, topiknya bisa uang, topiknya bisa seks, topiknya bisa tentang anak, topiknya bisa tentang apa saja. Ya, jadi kata miskomunikasi dan salah paham, misunderstanding datang karena yaitu saudara, karena salah pengertian yang terjadi. Ya, miskomunikasi artinya kita salah mengkomunikasikan, mengungkapkan apa yang kita inginkan. Dan salah pengertian adalah apa yang dipahami atau apa yang dimengerti di pihak lain itu berbeda. Contoh ya, salah pengertian. Waktu saya baru awal-awal pernikahan itu, salah satu konflik yang saya hadapi dengan istri saya itu adalah, misalnya waktu itu soal uang sih. Di akhir bulan gitu atau di tanggal-tanggal tertentu istri saya suka bilang yang, istrinya juga panggil saya sayang atau honey ya, yang uangnya habis.
Saya cuma kadang-kadang reaksinya cuma, hah? Gitu. Dia nangis. Terus saya bingung, kenapa kamu nangis? Terus dia bilang, kenapa kamu nggak percaya sama saya? Loh, yang bilang nggak percaya siapa? Saya cuma, hah? Terus dia nangis. Dia tambah nangis, dia bilang, kamu nggak percaya sama aku. Nah, saudara, seperti tadi saya bilang, di tahap-tahap awal pernikahan saya itu selalu membela diri, selalu berargumentasi, selalu menang. Saya bilang, kamu nuduh sembarangan. Mana mungkin saya nggak percaya sama kamu? Oh, gaji saya 100% dia yang pegang. Betul nggak, Bapak? Gimana nggak percaya sama istri kalau aku nggak pegang uang? Dia yang pegang 100%. Terus aku selalu bilang, kalau aku nggak percaya, nggak mungkin uang 100% kamu pegang. Ya pasti percaya dong. Tetapi pertanyaannya adalah kalau kami berdebat, saya pasti menang. Karena buktinya, uang 100% dia pegang. Itu bukti. Itu fakta. Tetapi perasaan istri tidak bisa disangkali. Bertahun-tahun saya menyangkali, saya bilang, saya percaya. Siapa yang nggak percaya? Gitu. Tapi kan apa yang dia rasakan sah. Nah, sekarang pertanyaannya dalam konflik seperti itu, perbedaan pendapat, salah paham, pertanyaannya siapa yang mau dibenarkan, siapa yang mau disalahkan. Bertahun-tahun saya mempertahankan diri bahwa saya benar. Saya percaya kok. Nggak mungkin saya nggak percaya. Kok nggak percaya? Nggak mungkin saya percayakan kamu pegang uang. Tapi istri saya tetap merasa bahwa saya selama ini tidak percaya sama dia. Bertahun-tahun cara kami berargumentasi seperti itu sampai kami mengalami krisis. Ya tadi saya bilang, satu rumah, satu bantal, satu ranjang, tapi dunia kami seperti langit dan bumi. Sampai akhirnya setiap kali dia bersenggolan dengan saya, dia merasa badannya sakit. Ya. Awalnya masalahnya psikis karena dia tertekan, tapi kemudian reaksinya fisik. Dia merasa badannya kalau bersentuhan dengan saya sakit. So, bayangkan bagaimana kami bisa hubungan badan. Kalau bersenggolan saja dia sudah merasa sakit kalau bersenggolan dengan saya. Dan waktu itu nggak mungkin kita pergi ke dokter jiwa atau psikiater. Ya, saya hamba Tuhan, saya wakil gembala. Apa kata orang itu zaman itu berpikir. Istri saya mengalami seperti itu. Kami harus buka diri. Saya harus bilang, kenapa kamu rasakan seperti itu? Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, setelah salah satu, ada banyak sekali yang kami bahas. Salah satu yang tadi saya bilang, saya harus kemudian menyadari dan mengakui bahwa iya ya, mungkin saya tidak pernah mengakui kalau saya tidak percaya sama kamu. Tapi ya realitanya mungkin sebenarnya saya tidak percaya bahwa kamu bisa mengelola keuangan. Ya, tapi solusinya adalah, saya nggak bisa cuma bilang, oke, saya janji sama Tuhan mulai hari ini saya percaya sama kamu. Nggak bisa. Untuk menyelesaikan konflik, tidak cukup untuk sekedar satu keputusan dibuat. Ini yang saya mau bagikan sebagai bagian pada penutup, saya hampir selesai. Supaya saya bisa bertanya. Nggak bisa cuma sekedar dia bilang, kamu nggak percaya, saya akhirnya dari nggak mengaku, kemudian saya bilang, oke deh, saya ngaku, saya percaya, saya nggak percaya. Ya udah, mulai hari ini saya mau percaya. Nggak bisa. Ya. Dalam menyelesaikan konflik, dalam menyelesaikan misunderstanding, kita harus selalu bahas yang pertama fakta dulu. Apa yang menjadi realita? Faktanya adalah bahwa ada rasa tidak percaya yang ada. Harus diakui, itu faktanya. Kedua, harus ada perasaan yang diungkapkan. Tadi kan saya katakan harus berbagi perasaan. Dia harus bercerita bahwa waktu kamu tidak percaya sama aku sangat merasa sakit, kecewa karena suamiku tidak percaya sama aku. Nah, karena aku menyangkali fakta, maka perasaan dia tidak bisa aku ikut rasakan, sehingga tidak ada jalan keluar. Saya pada waktu faktanya saya terima, iya ya, saya sebenarnya nggak percaya sama kamu. Ya, oke, kamu merasa kecewa, betul. Tetapi untuk menyelesaikannya, selain fakta, selain perasaan, yang ketiga adalah jalan keluarnya, ke depannya bagaimana. Nah, ke depannya tidak bisa sembarangan cuma saya bilang, oke, saya percaya, nggak bisa menyelesaikan masalah. Karena kepercayaan itu tidak datang tiba-tiba. Kepercayaan itu adalah akibat dari sesuatu yang dilakukan di dalam sebuah pernikahan. Saya bilang, kalau begitu, kalau mungkin selama ini aku nggak mengaku, harus mengaku kalau aku nggak percaya. Mungkin yang aku nggak percaya adalah cara kamu mengelola keuangan. Nah, kalau begitu, kita tetapkan dulu bagaimana supaya kita bisa membangun rasa percaya. Karena rasa percaya itu harus dibangun. Jadi untuk membangun rasa percaya harus kesepakatan. Waktu itu kita sepakat tuh, oke,
Kalau begitu untuk mengelola keuangan, apa yang dia perlu izin, apa yang dia tidak perlu izin. Kami waktu itu sepakati, kebutuhan utama nggak perlu minta izin. Rumah tangga, makanan anak, susu bayi, nggak perlu izin. Kebutuhan sekunder, nggak perlu izin. Tapi kebutuhan tertier, kebutuhan yang nggak perlu, ya itu perlu izin. Jepitan rambut, sendal tambahan, tas ekstra, itu perlu izin. Ya. Nah, jadi yang kami jadikan kesepakatan, bukan budgetnya, bukan jumlah uangnya. Biasanya perusahaan kan gini, di bawah 50.000 nggak perlu izin. Di atas 100.000 izinnya supervisor. Di atas 5.000 izin manajer. Di atas 5 juta izin direktur. Kan gitu di perusahaan. Nah, di gereja juga kadang-kadang seperti itu. Nah, di rumah tangga saya tidak mau melakukan seperti itu. Karena ada yang rumah tangga jalankan seperti itu. Belanja di atas 500.000 baru minta izin suami. Di bawah nggak usah. Akibatnya, dia beli tas 5 juta, dibikin cicilan 24 kali. Tiap bulan kan cuma 300.000, jadi nggak perlu izin. Ya, saya nggak mau. Saya nggak pakai itu. Saya pakai jenis belanjaannya. Kalau beli makanan bayi, berapapun juga, beli aja. Ya, toh? Tentukan hal-hal yang utama, putuskan saja. Saya nggak penting. Tapi saya sepertinya peduli urusan yang tertier itu. Barang-barang yang saya bagus, baik untuk didapatkan, tapi nggak juga nggak apa-apa. Nah, itu yang saya peduli. Jadi, mau berapapun juga itu, pakai izin. Nah, istri saya bilang, oke, boleh, sepakat. Jadi, setelah kami sepakat, setelah itu, setiap kali dia mau keluarkan uang itu dia bilang, boleh nggak yang? Boleh. Nah, dengan pada waktu kami sepakat dan dia menepati kesepakatan itu, rasa percaya itu dibangun. Demikian juga dengan sebaliknya. Ada hal-hal yang dia nuntut dari saya, dan kemudian saya sepakati, seperti tadi saya bilang, rasa percaya untuk dia percaya bahwa saya menjaga batas dalam pernikahan. Saudara, saya berjanji sama dia, saya tidak akan pernah berdua dengan lawan jenis dimanapun juga, untuk apapun juga. Dan itu saya pertahankan dengan sampai hari ini, dan itu yang membuat dia percaya sama saya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dulu saya jadian sama dia, baru kira-kira 2 bulan atau sebulan putus dengan mantan saya sebelumnya. Mantan saya sebelumnya baru putus 1 bulan. Mantan saya itu orang Singapura. Dulu saya tinggal di Jerman. Saya masih ingat waktu baru jadian dengan istri saya, dia tanya sama saya, kalau kamu lewat, waktu itu saya masih tinggal di Jerman, transit di Singapura. Dia tanya begini, waktu itu baru jadian 2 bulan. Ingat ya, saya putus 2 bulan, jadian sama dia, baru jadian 2 bulan. Dia bilang, waktu kamu transit di Singapura, kangen nggak sama mantanmu? Dia tanyanya begitu. Kira-kira menurut saudara, saya kangen nggak sama mantan? Pacaran saya sebelumnya 3 tahun. Putusnya karena tidak disetujui orang tua karena saya hamba Tuhan. Putusnya baik-baik, bukan karena berantem, kesel, nggak. Putusnya terpaksa karena diputuskan orang tua. 3 tahun pacaran. Kira-kira baru 2 bulan putus, 2 bulan jadian sama Hana, dia tanya, kamu kangen nggak kalau transit di Changi di airport Singapura? Ayo, coba saudara. Saya bilang enggak, kira-kira dia percaya nggak kalau saya bilang enggak? Pasti enggak, betul kan? Kalau saya bilang, ya kangen, dia kesel nggak? Kesel. Nah, mau jawab apa coba? Saya bilang sama dia begini, saya cuma bisa janji sama kamu, saya tahu ini baru, perjalanan kita, pacaran kita baru. Tapi saya janji sama kamu, saya tidak akan berhubungan dengan dia lagi, saya tidak akan menghubungi dia lagi, saya tidak akan kontak dia lagi, saya tidak akan bertemu dengan dia lagi. Kalau ketemu tidak sengaja, kamu orang pertama yang saya akan kasih tahu, terus saya ketemu dengan dia. Kasih saya waktu untuk bangun rasa percaya kepadamu, di dalammu, bahwa kamu adalah pilihanku, dan bahwa aku membangun perasaanku kepadamu, dan aku tidak akan mengkhianati perasaan ini. Perlu waktu, dan perlu tanggung jawab untuk membangun ini, sehingga Hana percaya bahwa saya memilih Hana, dan saya membangun rasa cinta, sayang itu pada Hana. Nah, itu sebabnya, saudara perlu kasih makan perasaan saudara, asmara di dalam hubungan saudara. Nah, kalau tidak dikasih makan, perasaan itu lama-lama akan hilang. Ya, jadi berbagi perasaan. Berikutnya, saya harus cepat karena waktu saya sudah hampir habis. Saudara, 1 ayat sebelum saya pindah pada poin ketiga dan poin terakhir.
Amsal 24 ayat 3 dan 4 katakan seperti ini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar itu diisi. Ya, dengan pengertian kamar-kamar itu diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan benar. Nah, pengertian, saling mengerti, itu adalah kekayaan yang ada di dalam rumah tangga. Jadi kalau di dalam sebuah rumah tangga ada saling pengertian, common understanding, saling mengerti, ya, suami berusaha mengerti istri, istri berusaha mengerti suami, maka pernikahan itu pasti kaya dengan perabotan. Nah, kalau tidak mau saling mengerti, maka yang terjadi adalah salah mengerti atau kurang mengerti. Nah, akibatnya terjadi saling menuntut, saling menekan, dan konflik ya akibatnya terjadi, dan itulah yang menghancurkan kesatuan di dalam sebuah rumah tangga. Cukup jelas? Jelas ya? Poin yang ketiga tadi selain bertukar pikiran, bertukar perasaan, jadi harus berbagi perasaan. Kasih tahu kalau waktu kamu ngomong itu aku rasa ini, waktu kamu lakukan itu aku rasa ini. Ya, seringkali kadang-kadang kita nggak mengungkapkannya. Saya pernah kasih tahu sama istri saya misalnya kalau kadang-kadang kasih masukan itu dia anggap saya seperti salah satu anaknya gitu. Nadanya saya bilang, yang boleh nggak lain kali kalau kamu katakan itu jangan nadanya seperti itu. Kenapa? Saya bilang aku merasa seperti direndahkan. Itu perasaan yang saya rasa. Oh enggak kok, maksudnya enggak begitu. Iya, maksud kamu enggak begitu, tapi perasaanku seperti itu. Nah, kalau kita saling berargumentasi, dia kemudian mempertahankan diri. Enggak, aku maksudnya enggak begitu. Ya, jadi pertanyaannya dua-dua benar. Dia mungkin enggak bermaksud begitu. Tapi kan saya juga, perasaan saya nggak bisa dibohongi. Sama seperti tadi, dia merasa tidak dipercayai, kan saya juga bisa mempertahankan diri, merasa tidak seperti itu. Jadi kami sepakat, selalu yang merasa itu yang jadi acuan. Jadi sejak kami jadikan itu acuan, jadi kalau saya bilang saya merasa dia rendahkan, dia nggak perlu membela diri lagi. Apakah dia bermaksud maupun tidak, ya nggak apa-apa. Berarti kan, oke, kalau begitu lain kali kalau mau memberitahukan pada saya sesuatu, tidak lagi dengan cara seperti itu. Kalau dengan cara dan nada seperti itu, bisa salah dimengerti. Saya bisa ngerti ya? Kenapa? Karena tadi bahasanya beda. Karena setiap keluarga kita beda-beda. Keluarga orang Batak, udah teriak-teriak itu masih sopan, masih ramah, dan masih manis. Nah, orang Jawa, sedikit nada naik setengah suara aja itu udah kayaknya udah mau perang. Kan gitu, beda budaya. Jadi yang kita jadikan acuan bukan penyampai maksud, tetapi si penerima maksud. Nah, kalau sudah mengerti bahasanya, sudah bisa menyampaikannya, maka ada pengertian di situ. Kalau ada pengertian, pernikahan saudara kan kaya. Ya, bahasa itu adalah alat untuk kita mengendalikan. Nah, dalam pernikahan kalau kita punya bahasa yang baik, saudara bisa mengendalikan. Demikian juga saudara nanti komunikasi dengan anak. Ada banyak sekali orang tua kesulitan komunikasi dengan anak mereka karena mereka tidak menguasai bahasa. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Maksudnya cara berkomunikasi dengan anak kita, sehingga apa yang kita mau sampaikan bisa sampai kepada tujuan. Nah, kalau ada pengertian, maka pernikahan itu kaya. Ya. Tips yang ketiga berikutnya adalah menyatukan kehendak, menyatukan kemauan. Ya, jadi saudara perlu menyatukan kehendak. Nah, kemauan dan kehendak itu terletak di masa depan. Maunya, ya. Jadi salah satu ciri daripada kehidupan adalah masa depan. Ingat, saudara, di Yoel pasal kedua, di Kisah Para Rasul dikatakan bahwa akan tiba hari-hari terakhir, di mana Allah katakan, aku akan mencurahkan rohku atas manusia. Ingat nggak ayat-ayat itu? Kalau aku mencurahkan rohku atas manusia, apa yang akan terjadi? Teruna-terunaku akan mendapatkan visi, penglihatan. Orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi, betul kan? Dan mereka akan bernubuat. Itu ayatnya. Ya, Kisah Para Rasul pasal kedua. Nah, saudara, nubuatan, visi, maupun mimpi, bicara soal sesuatu yang ada di masa depan. Bedanya penglihatan visi itu buat anak muda, yang tua mimpi. Ya, karena yang tua perlu lebih banyak tidur.
Jadi dapatnya mimpi. Yang muda lebih susah tidur, makanya dapatnya visi. Bedanya apa? Ya satu lagi terjaga, lagi melek, yang satu lagi tidur. Nah, waktu mereka kemudian percaya dan memperkatakannya, itu namanya nubuatan. Itu semua ada di masa depan. Jadi ciri-ciri daripada seseorang penuh Roh Kudus dan penuh dengan kehidupan adalah selalu mereka melihat ke depan. Nah, pernikahan yang hidup, omongannya ke depan. Kita mau begini, kita akan ke depan begini, kita begini, kita begini. Nah, kalau yang pernikahannya ngomongnya, oh dulu kita begini, dulu kita begitu, itu ciri-ciri kematian. Pelayanan yang masih hidup, selalu visinya ke depan. Tahun depan kita begini, 10 tahun lagi kita begini. Itu ciri-ciri perusahaan hidup. Pelayanan yang hidup, gereja yang hidup, manusia yang hidup, lihatnya ke depan. Tapi kalau mereka udah omongannya, oh dulu om gini, dulu papa begini. Kalau cuma, bukan berarti nggak boleh cerita soal masa lampau, bukan. Tetapi kalau yang dilihat cuma masa lampau, maka itu adalah tanda-tanda daripada kematian. Ya, jadi menyatukan kehendak itu adalah ciri-ciri daripada pernikahan yang masih hidup. Sama-sama punya tatapan pandangan ke masa depan. Nah, apalagi kalau saudara bisa sama-sama punya kehendak yang baik, ambil janji, ambil waktu untuk bisa bertukar pikiran, membina perasaan. Nah, kalau ada yang selama ini saudara bermasalah, nanti saudara perlu belajar bagaimana bisa berkomunikasi supaya ada saling pengertian, supaya bisa menyatukan kehendak. Ya, yang terakhir, ya saya berhenti di sini, nanti teknisnya saya bahas di pertanyaan saja supaya waktunya tidak terlalu panjang habis di presentasi. Markus 11 itu ayat terakhir. Ayat 24 ayat 25 katakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Seringkali doa kita sebagai pasangan tidak dijawab oleh Tuhan, karena masih ada hal-hal yang kita saling simpan antara kita dengan pasangan kita. Doa saya malam hari ini adalah saudara memulai dari melepaskan pengampunan untuk pasangan saudara, dan kemudian mencari jalan dan belajar bagaimana untuk menyelesaikan konflik perbedaan pendapat, menyelesaikan salah paham, dan belajar berkomunikasi untuk membangun satu pikir, satu hati, satu jiwa, dan satu tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja dasar yang saya mau bagikan supaya saudara bukan hanya bisa mempertahankan anggur dan madu saudara manis, tapi saudara juga bahkan dapat mengizinkan mujizat yang daripada Tuhan bekerja, sehingga air dan pernikahan saudara bisa berubah menjadi anggur. Madu saudara tetap bisa manis seperti waktu saudara di bulan madu atau di honeymoon season. Itu saja, saya kembalikan kepada Budiman dan Sinta yang akan memandu tanya jawab setelah ini. Oke, thank you banget Pastor Jose Carol. Terima kasih buat sharingnya yang luar biasa. Oke, teman-teman bisa berikan aplaus dulu buat Pastor Jose. Luar biasa. Oke, waduh, ini jam 8 malam, semua sudah pada makan, sudah ini. Saya jadi rada lapar nih sekarang, jadi pengen ngemil nih saya. Ngemil apa? Memiliki kamu. Oke, teman-teman, kita mau masuk dalam sesi tanya jawab ya, dengan semua yang sudah dibagikan oleh Pastor Jose Carol. Silahkan kalau ada yang mau tanya bisa langsung tulis aja di chat, nanti kita akan coba bacakan untuk teman-teman yang sudah tulis ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh langsung chat di kolom chat ya. Ya, oke. Sambil menunggu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, nomor 4 ya. Ya, oke, saya bacakan ya, Pastor. 90% kata media orang bercerai karena masalah keuangan. Padahal waktu bulan madu,
mesra. Kekurangan uang bisa hilangkan cinta. Apakah itu benar? Perlu di-unmute dulu. Ya, oke. Statistik memang menunjukkan bahwa 90% penyebab perceraian itu masalah komunikasi. Jadi bukan cuma uang, komunikasi. Jadi salah paham ya, konflik komunikasi. Nah, komunikasi salah satu penyebab dalam komunikasi adalah uang karena rasa percaya yang tidak terbangun dengan baik. Jadi trust atau rasa percaya di dalam pernikahan itu salah satu fondasi yang sangat mendasar yang perlu dibangun sih. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah ini loh? Ya, apakah kekurangan uang bisa menghilangkan cinta, Pastor? Masalah keuangan. Masalah keuangan. Kalau menurut saya masalah di situ bukan masalah kehilangan atau kekurangan keuangan ya. Yang menyebabkan mereka bercerai bukan karena kurangnya uang, karena banyaknya uang juga bisa menyebabkan orang bercerai. Jadi yang menyebabkan mereka bercerai adalah tidak adanya saling percaya dan tidak ada saling menyatukan keinginan untuk bersama-sama. Berarti salah satu pihak hanya mau ada dalam hubungan pernikahan itu kalau ada uangnya. Jadi bukan ada keinginan yang lain. Ya, kalau tidak ada uang dalam pernikahan tentunya akan mengalami kesulitan. Tetapi kalau tujuan daripada kebersamaan itu adalah dasarnya uang, berarti dasar daripada hubungan itu bukan saling percaya, apalagi saling cinta. Oke. Ya. Oke. Oke, ini Pastor, kalau patokannya perasaan, ini bakalan cowok yang harus sering ngalah dong, Pastor, kalau gitu. Kalau patokannya perasaan, kan? Pertanyaannya baik. Bukan patokannya perasaan. Ya, saya ralat atau saya rapihkan lagi. Bukan perasaan. Patokannya adalah apabila dua pihak ini kan bicara soal suami dan istri saling salah paham, salah ngerti, betul kan? Yang satu ngomong apa, yang satu ngerasa apa. Nah, kalau patokannya yang tadi saya katakan adalah yang kami jadikan patokan. Saudara nggak harus sepakat dengan kami. Saya kasih contoh lagi ya. Tadi, waktu istri saya kasih arahan, dia ngomong, gelas jangan digituin dong, misalnya. Itu piring yang gituin gitu ya. Saya merasa bahwa dia ngomongnya kayak sama anaknya. Bahkan mungkin cenderung seperti sama bawahannya. Gitu ya. Saya merasa direndahkan. Saya merasa. Waktu bilang, yang tadi waktu kamu ngomong soal piring, saya merasa direndahkan. Saya merasa. Nah, waktu saya ngomong sama istri saya tentang apa yang saya rasakan, karena tadi saya arahannya adalah tukar perasaannya. Betul kan? Saya mesti kasih tahu dia, saya rasanya seperti ini. Dia membela diri nggak? Membela diri, karena dia tidak merasa bahwa dia merendahkan saya. Dimengerti ya? Dia tidak merendahkan saya. Enggak kok, enggak. Nah, kalau pembicaraan kita berhenti, dia membela diri, dia tidak berubah, dia tidak mengerti, dan tidak bersimpati dengan apa yang saya rasakan, maka lain kali nanti urusan piring, urusan transfer, urusan belanja, urusan apa saja, kalau dia pakai nada yang sama, apa yang akan terjadi? Saya akan terus merasakan hal yang sama. Demikian juga sebaliknya. Bisa ngerti ya, saudara? Bisa dimengerti? Saya sedang memberikan acuan dan arahan untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya subjektif. Karena ini dua orang yang ada dalam hubungan pernikahan, dalam berkomunikasi, yang kadangkala sebagian besar ributnya kita karena masing-masing merasa benar. Nah, kalau masing-masing merasa benar, siapa yang mau dijadikan benar? Nah, kalau kasus saya tadi saya bawa ke Ibu Gembala, saya ke Ibu Tina. Bu Tina, tolong dong konseling. Saya sama Hana berantem, dia udah diemin saya udah 2 minggu nih. Saya minta hubungan badan nggak dikasih, dimasakin juga enggak, diajak ngomong juga enggak. Kenapa? Karena saya bilang saya merasa dia rendahkan, dia nggak terima, dan dia kesel karena saya ngomong terus seperti itu. Dia bilang saya tuduhin dia, dan dia merasa tidak seperti itu. Akibatnya dia membela diri, saya membela diri. Saya juga merasa benar, karena perasaan saya kan nggak bisa saya bohongi.
Nah, kalau saya datang ke Ibu Tina, kira-kira Bu Tina siapa yang mau disalahkan, siapa yang mau dibenar? Paling Bu Tina bilang, udahlah, dua-dua ngalah, ya, yang dewasa ngalah. Nah, masalahnya adalah kita dua-dua merasa dewasa dan dua-dua tidak mau mengalah, ya. Ada banyak sekali hal-hal yang dalam pernikahan tidak ada urusan dengan siapa benar, siapa salah. Dalam pernikahan yang harus menjalankannya adalah dua orang yang dewasa. Nah, kami dalam menyelesaikannya, saudara boleh ikut. Kalau nggak mau ikut anjuran ini, nggak boleh. Ini bukan Alkitab. Ini pernikahan Jose dan Hana. Kami sepakat kalau gitu, yang merasa itu jadi acuan. Jadi waktu saya bilang, aku rasa kamu merendahkan. Dia baru mau membela diri, enggak usah bahas lagi, ngapain. Dia ngerasa begitu, oke, lain kali dia coba cara yang lain. Kalau dia coba cara yang lain, saya bilang, ya, tadi kayak gini nih lebih baik tuh. Kalau kamu ngomong kayak gini, itu lebih baik loh. Gitu. Demikian juga waktu dia bilang, kamu itu merendahkan aku. Kamu tidak percaya sama aku. Dulu aku membela diri. Enggak kok, siapa yang nggak percaya? Gitu kan gitu. Jadi kami berdua mengambil acuan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, salah pengertian, adu pendapat, ya, kami tidak lagi saling membela diri. Kami mengambil acuan yang merasakan. Saya juga banyak merasakan, saudara, bukan cuma perempuan yang merasakan. Waktu laki-laki minta hubungan badan, istrinya nggak mau, kita juga merasa ditolak. Ayo, laki-laki nggak ada yang perasaan ini seperti itu, coba nggak ngaku aja. Merasa ditolak. Laki-laki merasa, saya nggak pengen dong, kalau boleh nggak dalam hubungan suami istri, nggak saya minta terus. Kalau boleh istri sekali-sekali minta, supaya saya merasa diinginkan dan dibutuhkan. Itu perasaan laki-laki juga. Bukan laki-laki nggak pakai perasaan. Laki-laki juga manusia yang punya perasaan. Sama. Ya, itu maksudnya. Jadi bukan kalau pakai perasaan wanita menang terus. Nah, kalau pernikahan kita selalu pakai acuannya hitung menang kalah, ya itu anak kecil ya, hitung-hitungan dalam pernikahan. Itu sih jawaban saya. Yang merasa perlu berubah juga nggak, Pastor? Kan ini kayak tadi Pastor cerita kan, terus ya saya merasa nih kayak gini, loh saya enggak ya, oke. Kalau acuannya pokoknya yang merasa, terus yang harus berubah berarti kan pasangan kita nih. Nah, tapi orang yang merasa itu, ya kan dia juga, apakah dia emang orangnya baperan, ya kan dia harus berubah juga supaya nggak terlalu baper kayak gitu juga, atau gimana nih, Pastor? Kalau itu yang mau ditanyakan, tujuan saya ini adalah sesi ini menolong si A dan B dalam pernikahan yang merasa dan pasangannya yang bisa mengerti perasaan dia. Kan itu kan? Tujuannya supaya pasangan ini nggak berantem dulu. Okay. Ya, kalau yang merasa terus-terusan tidak mau berubah dan dia cuma merasa, ya ini kan arahnya kan gitu. Terus yang mengalah ini terus lama-lama hitungan. Berarti dua-duanya masih kekanak-kanakan. Kan itu tadi tujuannya. Kan pertanyaannya adalah, ya kalau dia merasa terus kan dia menang terus. Nah, saya tahu Anda ini semua pikirannya adalah hitungan menang kalah. Tujuan saya adalah supaya dua-duanya menang. Ini nggak ada urusan siapa menang siapa kalah. Kalau yang satu mengalah terus, kalau seandainya Anda mau bilang satu menangan terus, yang merasa itu dimenangkan dan yang mengalah itu kalah terus, itu udah hitungan yang salah. Karena kalau yang satu mengalah terus, tahu nggak, yang mengalah terus itu lagi sedang menang. Karena dengan itu mereka nggak berantem. Pikirannya, perasaannya, dan hatinya tidak menjauh. Apa gunanya saya menang dalam perhitungan ini, tetapi doa saya sama Tuhan nggak dijawab? Berapa? Ya. Buat apa saya menang hitungannya, tapi pernikahan saya tidak dekat? Mendingan saya ngalah. Itu hitungan yang paling benar. Oh, tapi saya udah 100 kali ngalah. Berarti ada yang nggak benar ini. Ya. Ini mau saya manis-manis sama saudara atau belak-belakan? Belak-belakan, Mas. 1 Korintus 13 ayat 11, saya kutip aja nih. Paulus bilang, waktu aku kekanak-kanakan, aku berpikir, aku merasa, aku bicara seperti anak kecil. 1 Korintus 13 ayat 11, saudara catat aja. Setelah aku jadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Yang menjadikan seorang dewasa, itu bukan umurnya. Yang menjadikan orang dewasa itu pikirannya.
perasaannya dan omongannya. Nah, saya ini menggembalakan sudah 30 tahun. Ya. Saya banyak menggembalakan orang yang umurnya jauh lebih banyak daripada saya. Tapi pikirannya kayak anak kecil. Hitungannya kayak anak kecil. Belum lagi omongannya. Pernikahan nggak bisa berhasil kalau yang menjalankannya anak kecil. Coba deh tebak kata-kata orang-orang yang lagi berantem. Mau serohani apa, mau umurnya banyak apa. Kalau kata-katanya isinya tuntutan. Istriku nggak pernah dengerin aku. Suamiku nggak pernah ngertiin aku. Itu berarti nuntut. Nah, yang nuntut itu anak kecil. Nah, kalau dua orang saling nuntut, itu dua anak kecil lagi berantem. Nah, kalau suruh ibu gembala nengahin, mau nengahin siapa? Nggak ada yang menang. Saya nggak pernah mau konseling dan menangani kasus yang seperti itu. Berantem mau sendiri, terserah. Ini dua anak kecil nggak bisa dibela. Mau sampai kapan? Nah, terus tadi yang, ya tapi kalau ini dia menang terus, aku kalah terus. Ya itu satu yang tetap mau jadi kecil, yang satu sempat dewasa sebentar, tapi kemudian setelah dia hitung-hitung dia ngalah, dia merasa dia ngalah terus, dia ngambil posisi jadi anak kecil karena dia merasa jadi orang dewasa, dia rugi. Dia balik jadi kecil lagi. Nah, kalau dia bilang, oke, yang saya jadi dewasa, ya udah saya ngalah terus. Sampai kapan? Ya saya udah janji sama dia seumur hidup. Ya saya udah pilih dia. Kalau dia belum mau dewasa, ya aku yang dewasa dulu. Tinggal tunggu waktu pasangannya dewasa, karena pasangannya nggak punya teman berantem. Masuk akal nggak? Halo, ayo coba dijawab. Masuk akal nggak? Iya. Oke. Ke pertanyaan berikutnya, Pastor. Tunggu. Tunggu. Ini. Oke, yang ini. Pastor, bagaimana kalau tukar pikiran agar tidak menjadi perdebatan? Debat ya. Ini sekarang dua orang tukar pikiran. Ini saya pakai contoh apa ini? Ini dua orang. Debat itu adalah dia maksa dia pindah ke sini berpikirnya. Itu debat. Ya, atau dia maksa ini untuk pindah berlihat diri. Nah, ya seperti contoh, satu pegang ekornya gajah, satu pegang kakinya gajah, langsung berdebat tentang gajah, betul kan? Nah, perdebatan itu nggak akan ada ujungnya kalau yang berdebat dua anak kecil. Tetapi kalau yang bercoba bertukar pikiran itu dewasa, maka saya akan berusaha untuk menyampaikan perspektif saya kepada orang yang ada di seberang saya, pasangan saya. Dan saya berusaha untuk mengerti dia, untuk melihat dari posisi dia. Jadi, selain bertukar pikiran, yang kita harus pelajari, yang tadi saya memang sengaja belum tulis, adalah bertukar posisi. Kalau kita bisa bertukar posisi, kita bisa bertukar perspektif. Nah, ini bertukar posisi ini adalah salah satu teori mendewasakan anak dari dunia psikologi. Saudara punya anak kecil, saudara kalau mau mengajar dan mendewasakan anak saudara, saudara harus mengajarkan mereka untuk melihat dari perspektif orang lain, atau bahasanya adalah berdiri di sepatu orang lain. Kalau anak saudara nggak pernah diajar untuk berpindah ke posisi orang lain, anak saudara nggak akan pernah dewasa. Karena dia cuma lihat dari perspektif dia dan maksa semua orang lihat dari perspektif dia. Tapi dia nggak mau berpindah. Perdebatan terjadi, ada dua orang yang tidak mau berpindah posisi dan saling mempertahankan pendapatnya. Itu namanya perdebatan. Masuk di akal? Bisa terjawab? Jadi kalau dua orang dewasa akan belajar untuk membawa orang itu dari melihat dari perspektif yang lain. Saya kasih contoh ya. Saya 2 minggu yang lalu konseling seorang anak umur 18 tahun, mamanya pusing, atau 19 tahun lah dia, mamanya pusing, papanya pusing, karena dia mau menikah. Karena baru kenalan sama cowok 3 bulan di internet. Dia yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, dan sedang merencanakan, waktu itu 2020, 2021 ini dia udah menikah, baru pacaran 3 bulan, kenalannya online, tok. Dia di Jakarta, cowoknya di Singapura.
Mamanya udah panik, tantenya udah panik, minta tolong saya. Saya bilang, kalian lakukan apa? Ya kita larang, kita udah coba ngomong semua. Ya, itu terjadilah perdebatan. Karena anaknya yakin, mamanya ragu. Ya, lumrah ya. Soalnya tanya saya juga ikut ragu sama mamanya. Cuman cara saya komunikasi adalah tidak berdebat sama anaknya. Saya bilang, oke, anaknya mau nggak sih ngomong sama saya? Akhirnya mereka tanya, mau nggak ngomong sama pastor? Kalau kamu mau belajar tentang mempersiapkan pernikahan anaknya, anaknya mau. Udah telepon sama saya. Saya cuma ngajak dia untuk melihat dari perspektif lain. Saya bilang, oke, kamu yakin? Oh ya, dia ceritakan. Oke, coba jelaskan kamu yakinnya kenapa. Dia jelaskan, A, I, B, C, D. Sebagian besar itu karena perasaan. Umur 18 tahun kan, 19 tahun. Yang dia pakai apa? Otak perasaan. Dipikirin nggak? Enggak. Karena dia rasa. Dia ngerti. Nah, sekarang saya mesti bawa dia untuk pindah dari rasa. Rasanya dia sah nggak? Hah? Tapi nggak cukup. Saya mulai ngajak dia untuk berpindah. Pernah nggak kamu mikirin ini? Saya membawa dia untuk berpindah posisi. Lihat dari perspektif yang lain. Waktu saya mulai bawa dia pindah. Lihat. Di akhir dari pembicaraan saya dengan dia bilang, sepertinya ada beberapa hal yang belum pernah saya pikirkan yang perlu saya pertimbangkan. Rasanya sih begitu ya. Gitu. Itu namanya tukar pikiran. Semakin kita mampu berkomunikasi, semakin kita mampu membawa orang berpindah posisi. Itu juga salah satu tugas daripada pengkhotbah dalam berkomunikasi. Ada pengkhotbah yang nguliahin, rendahin, nekenin, ada. Tapi ada juga pengkhotbah yang ngomongnya santai, tapi mampu membawa orang untuk kemudian berpindah posisi. Bahkan nggak dipaksa. Karena dia bilang, ini pendapat saya, penglihatan saya begini. Terserah kamu, itu kan hidup kamu. Kamu mau ikut mikir sebegini, boleh. Kamu nggak mau, ya terserah. Itu sama cara saya ngomong sama anak ini. Kamu udah umur 19 tahun, itu masa depan kamu. Ya, aku sih lihatnya seperti ini. Tapi kalau kamu yakin, ya terserah. Seperti itu. Beda sama mamanya. Mamanya, nggak boleh. Malah memberontak. Ya, itu sih. Dalam konteks debat. Semakin kita menguasai bahasanya, semakin kita bisa memberikan pengertian, semakin kita tidak perlu berdebat. Ya, Pastor. Oke. Oke, berikutnya. Bagaimana kalau pasangan saat diajak tukar pikiran dan perasaan, reaksinya hanya diam saja. Dan terakhir cuma bilang, oke, saya yang salah. Tapi di kemudian hari mengulangi hal yang sama lagi. Ya, itu kan berarti ada hal-hal yang di bawah permukaan yang belum diselesaikan mungkin. Itu tebakan saya. Satu. Kedua, ini kan mungkin dicobanya tidak cukup sering, dan yang diam itu tidak cukup mengerti kenapa kalau dia diam dan dia tidak bicara akan merusak pernikahannya. Coba ditanya yang diam itu apakah mungkin selama ini dia coba bicara selalu kalah juga sama istri saya. Setiap kali kalau dia ngomong ngerasa kalah, akhirnya dia memilih untuk diam. Ya coba ditanyain, ya toh. Ya kalau enggak ya disuruh dengerin rekaman ini hari ini. Dia perlu tahu, dia perlu ungkapkan pikiran dan perasaannya supaya bisa membangun kedekatan sama istrinya. Saya asumsi loh ya, ini istri cewek yang ngomong. Karena yang biasanya suka diam itu suaminya. Gitu. Kan tadi kan nggak ada yang bilang ini cewek apa cowok gitu. Tapi saya nebak. Bisa jadi yang tadi yang nanya itu cewek dan suaminya aja cuma jawabnya gitu kan. Nah, tinggal dia diputarkan rekaman ini. Kalau suaminya atau dia ikut di sini ya lebih bagus lagi. Besok pasti nggak cuma jawab tuh nggak lagi. Berarti sama ada yang tanya juga ya. Iya. Ya kan kalau cuma oke gitu, ya gimana bisa intim ya. Karena laki-laki kadang-kadang juga tidak cukup untuk memakai kunci yang baik untuk membuka pintu rahasia ke hati istrinya ya. Jadi udah nggak malam-malam cuma pakai kata mah. Itu aja passwordnya cuma mah ya nggak cukup ya.
gitu. Jadi laki-laki juga mesti dengerin gitu. Kalau cuman mah gitu ya pantesan Anda ditolakin terus, alasannya capek lah, sakit pinggang lah, dan lain sebagainya kan gitu. Makanya ini saya ngomong soal diri saya sendiri juga, saya juga mesti belajar. Ya, oke. Lanjut ya, Pastor. Bagaimana jika suami sudah tidak peduli lagi sudah tidak peduli dengan si istri? Sikap apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Ya kasih ayat yang tadi aja, kalau doanya dia tidak didengar, dia nggak diminta, dia nggak apa-apa, ya mungkin nggak apa-apa. Saya asumsi suaminya nggak ikut di seminar ini, dan saya berasumsi istri ini berkata, ya pernikahanku udah nasi, udah jadi bubur, kan gitu. Ya siapa tahu kalau Anda berubah, ya Anda juga mesti tanya dulu kenapa bisa jadi bubur. Apakah selama ini Anda komporin kebanyakan, ya toh? Kan Anda juga punya tanggung jawab kalau sampai suami udah nggak peduli. Kan nggak bisa cuma nyalain suami. Tapi minimal Anda dulu ambil tanggung jawab hari ini, aku ikut bertanggung jawab. Kalau suamiku sampai nggak peduli, mungkin selama ini dia nyerah. Capek sama aku juga. Apa yang aku harus ubah, ya, gitu. Jangan cuman, ya hawanya tadi kan kayaknya nyalain suami yang nggak peduli. Kenapa dia sampai bisa nggak peduli? Capek, ya. Mulai dari situ mungkin lebih baik. Apalagi kalau Anda dengerin saya sendiri hari ini, dan suaminya udah nggak ada di sini. Lebih lagi, saudara perlu refleksi. Kenapa suamiku sampai seperti itu? Tadi saya bilang masih jadi bubur. Ya kelamaan di api, selama ini kelamaan dikomporin sama Anda. Kalau boleh jujur loh ya. Gitu. Ya. Okay. Ambil bagian Anda yang saat ini sedang bertemu dengan Tuhan, dan bertemu dengan firman Tuhan. Ambil dan ubah bagian Anda. Mudah-mudahan Tuhan melakukan bagiannya untuk kemudian menjamah hatinya. Dan kalau, ya Alkitab bilang, yang di Petrus kan bilang, istri biarlah tanpa perkataan bisa memenangkan hati suamimu. Kan gitu. Ya. Oke, Pastor, dengan maraknya angka perceraian, bagaimana seharusnya sikap gereja terhadap perceraian? Dan juga gimana sikap gereja terhadap pernikahan kembali untuk pasangan yang pernah bercerai? Seandainya gereja, kalau kamu tanya saya, sikap saya, kalau boleh pengadilan minta izin gereja untuk menceraikan. Kan pengadilan nggak minta izin gereja menceraikan. Gimana caranya gereja bisa menurunkan angka perceraian? Pengadilan hanya minta izin gereja waktu gereja menikahkan. Gereja menikahkan, pengadilan sipil atau catatan sipil yang mencatatkan. Hakim kemudian mencatatkan. Ya. Jadi untuk angka pernikahan bisa naik, perlu kerjasama gereja. Betul kan? Tapi untuk menurunkan angka perceraian, gereja nggak dilibatkan, nggak ditanya juga sama sekali. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Mau gereja nggak setuju, saya mau bilang nggak boleh. Emang nggak, kalau saya bilang nggak boleh, didengerin? Ya nggak juga. Oke? Jadi kalau ada yang bercerai, saya nggak ditanya, dia udah bercerai. Oke? Jadi saya terima sebagai jemaat, atau terima siapapun juga sebagai jemaat, posisi dia sudah bercerai tanpa pernah minta pendapat kita. Umur 33, saudara gembala. Tadi pertanyaannya, apa pendapat kita untuk pernikahan kembali? Nah, saudara berpikir dengan baik aja, apa yang saudara lakukan pada jemaat yang berusia 33 tahun, yang sudah bercerai dan pernah bercerai tanpa pendapat Anda. Coba saudara pikirkan, itu jawaban saya pada Anda. Tidak mudah jadi pendeta, tidak mudah jadi gembala. Itu aja. Kalau perceraiannya minta izin sama saya, dan dia maksa kemudian, ya saya tidak akan menikahkan kembali kalau saya ditanya. Kalau kamu yang sebelumnya tidak bisa menguasai, apa jaminannya kamu sekarang bisa? Tetapi kan tidak selalu kasusnya seperti itu. Cukup bisa menjawab? Iya, Mas. Ini kejadian saudara saya. Bagaimana jika suami sama sekali tidak menafkahi dengan layak secara materi, bahkan setiap hari hanya menonton TV, tidak mau membantu mengurus anak, malas bekerja, bahkan menumpang tinggal serumah dengan mertua. Semua biaya hidup sehari-hari ditanggung mertua dan istri.
kejadian ini sudah terjadi selama 5 tahun, istri sudah berusaha menasehati, tapi belum pernah sampai berantem hebat karena istri akhirnya mengalah dan diam. Tapi semakin didiamkan, suami justru semakin parah karena semakin kurang ajar dengan mertua dan istrinya. Oh, masih panjang. Kita semua sudah berusaha mendoakan dan menasehati, tetapi tidak dipedulikan sama sekali. Tidak ada perubahan ke arah lebih baik selama 5 tahun ini. Gimana, Pastor? Oke, saya kasih akarnya ya. Yang kita hadapi adalah seorang laki-laki yang tidak dewasa secara karakter. Dia dewasa secara umur, ya. Karena dia dewasa secara umur dan dia punya benih di dalam tubuhnya, makanya dia bisa menikah dan dia bisa menghamili dan bisa punya anak. Betul kan? Dia bisa memenuhi bumi, tetapi dia tidak mampu menaklukkan bumi. Oke. Kenapa sampai wanita ini bisa menikah dengan laki-laki seperti ini, dan laki-laki ini bisa tinggal di rumahnya, dan mertuanya dan ibunya orang tua perempuan ini mau menafkahi sejauh ini sampai hari ini? Saya tidak tahu. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Ada seorang yang tidak dewasa, jadi ayah, jadi suami, dan tidak mau kerja, dan hanya nonton TV. Nah, pertanyaannya bukan soal suami istri, pertanyaannya adalah bagaimana mendewasakan orang ini. Ya, jawabannya cuma sama. Sebagaimana kalau kita punya anak yang belum dewasa, ya harus didewasakan. Jadi jawabannya adalah apa yang harus dilakukan dengan orang ini. Untuk orang ini bisa dewasa, pertama, dia harus diajar tanggung jawab. Anak kita nggak akan pernah dewasa kalau tidak diajarkan bertanggung jawab. Saya nggak tahu kapan orang ini pernah diajarkan bertanggung jawab. Diomelin, dinasehatin, isinya apa? Ya, tanggung jawab. Saya kasih tahu saudara, anak saya berusia yang tinggal sama saya sekarang, satu udah keluar untuk kuliah di luar negeri. Anak saya yang di rumah berusia 19 tahun. Nah, kami sudah 11 tahun tidak punya pembantu. Dari sejak umur 8 tahun anak kami, 8 dan 9 tahun, kami tidak pakai pembantu. Dengan sengaja. Apa yang kami mau ajarkan? Tanggung jawab. Karena tanggung jawab tidak datang kalau mereka tidak dilatih. Tanggung jawab dalam kehidupan, tanggung jawab rumah tangga, tanggung jawab keuangan, tanggung jawab gitu dalam semua hal. Nah, salah satu ciri dari seseorang yang dewasa adalah dia bertanggung jawab. Semakin cepat dia belajar tanggung jawab, semakin dia menjadi dewasa. Ada nggak orang umur 50 nggak tanggung jawab? Ada. Badannya gede, kumisnya tebal, tapi karakternya nggak penuh dengan tanggung jawab. Nah, orang yang dewasa bertanggung jawab. Orang dewasa penuh pengertian. Saya sering menangani konflik antara orang tua dengan anak. Orang tua menangani, anak saya itu nggak tahu diri, nggak pernah ngerti hati orang tua. Zaman sekarang nggak tahu diri, nggak mau ngerti, nggak tanggung jawab. Saya bilang, masalahnya adalah kedewasaan datang dengan pengertian. Anak nggak akan ngerti hati karena dia belum jadi bapak. Nanti suatu hari dia jadi bapak, dia baru bisa ngerti. Nah, waktu dia ngerti, dia jadi dewasa. Pengertian yang membuat kita dewasa. Dari tadi saya ngajar saudara untuk saling mengerti. Kalau sudah belajar untuk mau saling mengerti, saudara sedang berlomba-lomba untuk jadi dewasa. Jadi saya bilang gini, daripada nuntut anak yang belum pernah jadi orang tua ngertiin lebih gampang yang sudah pernah jadi anak ngertiin dia. Karena yang dewasalah yang memberi pengertian, yang mengerti. Nah, kalau dalam rumah tangga saling menuntut dimengerti, berarti dua anak kecil yang tidak mau jadi dewasa dan tidak ada mau mengalah, ya dua-duanya kalah. Jadi untuk mendewasakan orang ini nggak ngerti. Dia nggak mau ngertiin perasaan dan perspektif istrinya, mertuanya, dan lain sebagainya. Makanya berantem terus, dia omongin nggak mau ngerti. Ya, tanggung jawab, pengertian. Salah satu lagi ciri dewasa, penguasaan diri. Orang dewasa bisa menguasai diri. Makanya Paulus bilang, waktu aku kanak-kanak, pikiranku kayak anak kecil. Perasaanku kayak anak kecil. Omonganku kayak anak kecil. Nah, orang yang dewasa
perasaannya bisa dikendalikan. Anak kecil belum bisa, makanya meledak. Nggak ada self control, itu buah roh. Orang dewasa punya penguasaan diri. Itu ciri-ciri yang dewasa. Jadi kalau mau cari suami, mau cari istri, cari yang dewasa. Itu yang kami ajarkan kepada anak-anak muda di tempat kami. Jangan cari yang kaya. Kalau yang kaya tapi dia nggak dewasa, ya kamu akan punya masalah. Gitu. Cari yang tanggung jawab. Kalau dia tanggung jawab, dia bisa dipercaya. Makanya prinsip untuk percaya itu tanggung jawab. Bahasa Grekanya itu pistos. Ya, pistos. Barang siapa bertanggung jawab dalam hal kecil, dia pasti bisa dipercayakan hal yang besar. Pistos. Nah, jadi kata tanggung jawab, kata setia itu akar kata yang sama di dalam bahasa Yunani, pistos. Saudara, orang yang saudara percaya itu orang-orang yang tanggung jawab, bukan orang yang pintar, orang kaya, orang terkenal, bukan. Orang berpendidikan, enggak. Orang yang saudara percaya adalah orang yang bertanggung jawab. Setia. Jadi rasa percaya itu datang dari tanggung jawab. Makanya waktu saya bilang saya belum percaya sama istri saya harus punya kesepakatan supaya dia bisa bertanggung jawab, belajar untuk memenuhi apa yang kita sepakati. Dari situ saya percaya sama dia. Demikian juga sama sebaliknya. Ya, jadi kita sedang berhadapan dengan seseorang yang sama sekali tidak dewasa. Jadi gimana dewasain? Ya ngajarin tanggung jawab, ngajarin dia untuk ngerti orang lain. Siapa yang bisa? Kalau istrinya nggak cukup untuk bisa ngomelin dia, ceramahin dia, nasehatin dia, nggak cukup, ya ajarin konsekuensi. Tanggung jawab, ajarin konsekuensi itu. Kalau setiap kali dia nggak peduli, tagihan juga kebayar, ya berarti nggak ada konsekuensi. Ya makanya dia nggak peduli. Ya. Itu aja. Ya, oke. Sederhana tetapi tidak mudah. Ya. Ya, sederhana dan mudah itu hal yang berbeda ya. Karena ada hal yang rumit ya. Ini nggak rumit, cuman nggak mudah. Ya, oke. Menurut Pastor lebih manis mana? Honey in the honeymoon atau honey in jungle atau perjalanan pernikahan? Katanya Wikipedia, honey in jungle lebih manis dan lebih natural. Oh, ini cuma elaborasi kata-kata aja, sama aja. Maksudnya bukan itu sih. Ya, seminar kita kan seminar kita bicara soal pernikahan. Oke. Oke, Pastor boleh nggak di-sharingkan cara Pastor dan istri untuk menyatukan kehendak? Apakah menyatukan kehendak baru akan berhasil dilakukan dengan baik jika tukar pikiran dan tukar perasaan telah dilakukan? Ya, menyatukan kehendak baru akan berhasil kalau pikiran dan perasaan bisa disatukan. Jadi memang stepnya harus seperti itu ya, Pastor? Tukar pikiran, dan di perasaan itu berhentinya lama karena di situ banyak bom waktu, banyak konflik, banyak kuburan yang harus dibuka. Ya. Saya di konflik di tahun 8, saya perlu 6-9 bulan untuk membuka semua yang terkubur satu persatu. Dan di akhir daripada pembicaraan kami 8-9 bulan, saya bilang, kenapa kamu nggak pernah bilang sih? Dia bilang, dari dulu saya bilang hal yang sama, cuma kamu nggak pernah dengar. Jawaban saya pada istri saya adalah, saya minta maaf, karena saya perlu 9 tahun untuk belajar untuk mendengarkan. Oke. Oke. Minta maaf sama Hana waktu itu. Saya perlu 9 tahun. Dan perlu sampai dia merasa sakit seperti itu, krisis seperti itu, baru kemudian saya belajar untuk mendengarkan. Karena sebelumnya saya menang dalam semua argumentasi yang ada. Saya pengkhotbah saudara. Saya menang dalam pembicaraan saya. Tapi saya kalah dalam pernikahan saya. Pemulihannya butuh berapa lama, Pastor? Saya perlu 1 tahun lebih waktu itu. Kami 1 tahun lebih tidak hubungan badan, karena saya nggak bisa sentuh dia. Dia merasa sakit. Saya menghormati dia dan saya kemudian duduk dan kami banyak sekali habiskan bicara. Dan setelah itu setiap tahun kami ambil waktu khusus pergi berdua. Tiap minggu kami ambil waktu untuk janjian berdua. Karena kalau itu penting maka itu harus diagendakan di kalender. Ya, termasuk hubungan seksual kalau sudah menikah, kalau itu penting
Kalau itu penting, apalagi kalau dua-dua sibuk, masukkan di kalender hari apa, hari di mana saudara agendakan untuk hubungan badan. Gitu. Karena itu penting, bukan sesuatu yang terjadi asalan. Gitu. Termasuk janji untuk sarapan pagi berdua bicara. Ya tadi saya bilang semua ini tidak perlu pergi jauh untuk saudara melakukan. Kita bisa lakukan di rumah saudara, di tempat tinggal saudara. Tapi perlu inisiatif dan perlu kesengajaan. Ya. Oke, thank you Pastor. Kita sudah waktu Q&A kita sudah habis. Kita mau Pastor mau kasih satu statement kesimpulan singkat buat seminar kita malam hari ini, Pastor. Ya, saya cuma mau katakan bahwa kalau saya saja yang sudah kenal firman Tuhan, hidup melayani Tuhan, pernah mengalami krisis seperti itu, saudara, krisis itu sesuatu yang bisa terjadi atas siapa saja. Saudara tidak perlu malu dan saudara tidak perlu merasa sendiri bahwa saudara yang mengalami itu. Setiap pernikahan bisa mengalaminya. Tetapi justru bagaimana saudara membuka diri dan kemudian mencari jalan keluar itu adalah kedewasaan yang saudara justru akan tunjukkan. Ya, itu sebabnya sama seperti saya cerita ke saudara bahwa saya pun mengalami hal yang seperti itu. Inilah indahnya kebenaran firman Tuhan. Makanya di Matius pasal 7 Yesus bilang, kalau ada orang yang kena balok matanya, dia keluarkan baloknya dulu, maka ada orang yang matanya kena selumbar akan datang padanya. Betul nggak saudara? Kalau saudara coba bahasakan, walaupun kita seringkali mendengar bahwa, wow, ya betul sih, kalau kamu belum pernah mengakui kesalahanmu sendiri, kamu nggak bisa menolong orang lain. Tapi coba saudara bayangkan kalau saya ini, mata saya bekas kena balok, jadi penglihatan saya udah rusak. Masalah saya jauh lebih besar. Sementara mata saudara cuma kena debu, selumbar itu debu gergaji. Mata saya bekas kena balok. Berarti harusnya sebenarnya saya nggak pantas untuk menolong Anda yang punya masalah lebih kecil dari saya. Saya baru saja cerita pada saudara bahwa pernikahan saya kena balok. Saya ini mengalami krisis, dan saya keras kepala, egois, kekanak-kanakan. Tetapi justru pada waktu saya berani mengakui keberadaan saya, saudara mempercayakan pernikahan saudara yang mungkin cuma kena selumbar untuk mendengarkan saya. Apa yang saya ingin katakan sebagai penutup? Membuka diri dan jujur dalam kehidupan kita tidak menghilangkan kredibilitas kita di mata siapapun juga. Kalau saudara sebagai ayah, sebagai istri berani jujur mengaku pada anak-anakmu keberadaan dan kesalahanmu, justru itulah yang menyebabkan anak-anakmu mendengarkan dan percaya kepadamu. Banyak suami tidak berani mengakui keberadaan dan kelemahannya kepada istri. Banyak istri tidak berani mengakui kesalahannya pada suami karena takut ditekan, direndahkan, diremehkan. Banyak orang tua tidak berani membuka diri kepada anak-anaknya. Banyak hamba Tuhan tidak berani mengakui kelemahannya kepada yang digembalakannya. Banyak pemimpin termasuk politisi dan pemimpin negara tidak berani mengakui keberadaan mereka karena mereka takut kalau mengakui keberadaan dan kelemahan mereka akan dihabisi. Tapi bukan itu yang Alkitab katakan. Justru pada saat kita berani mengakui keberadaan kita, Tuhan memerdekakan kita. Itu yang saya ingin katakan kepada saudara. Saudara berani saling terbuka. Saya percaya akan ada pemulihan datang dalam pernikahan dan rumah tangga saudara. Oke, amin. Dan apa yang tawar dapat bisa menjadi manis kembali. Amin. Oke. Sekali lagi, thank you Pastor Jose Carol buat sharingnya malam hari ini. Luar biasa sekali, sangat memberkati. Mari kita berikan applause dulu buat Pastor Jose Carol. Terima kasih untuk Pastor Jose yang sudah sharing dengan luar biasa hari ini, memberkati semua yang mendengarkannya. Kata terakhir dari saya, jangan lupa untuk pasangan-pasangan malam ini mulai lihat agenda dan mulai janjian dengan pasangannya untuk kapan mau itu tadi, saudara ya. Jadi ayo, saya akan bahagia karena hari Minggu saya akan ketemu dengan wajah-wajah yang cerah, saudara.
Karena apa? Karena saudara mendapat jatah saudara masing-masing, gitu ya. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri akan proing hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan akan masukan yang luar biasa yang masuk di dalam pikiran dan hati kami. Bahwa Tuhan selalu mempunyai cara supaya kehidupan rumah tangga kami itu adalah kehidupan rumah tangga yang manis, yang indah. Terima kasih untuk yang disampaikan oleh Pastor Jose, membuka akan apa yang pernah dialaminya sehingga kami boleh menerima berkat yang besar. Kau memberkati akan keluarga Pastor Jose, Bu Hana, Engkau berkati anak-anaknya, studinya, masa depannya, dan Engkau berkati GPCC Tuhan, sehingga makin hari makin bersinar dengan terang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menjadi berkat, dan biarlah kami juga Tuhan memberkati akan Pastor Jose pada malam hari ini dengan hal yang lebih luar biasa lagi yang Kau siapkan di masa depan. Terima kasih juga buat kami semua yang sudah mendengarkannya. Tuhan, kami mau mengizinkan Roh Kudus untuk masuk, menerangi, memberi pewahyuan di dalam pikiran dan hati kami. Supaya apa yang disampaikan itu boleh jadi pewahyuan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kerinduan hati-Mu adalah keluarga yang Engkau bentuk adalah keluarga yang solid, keluarga yang dewasa di dalam Kristus. Sehingga kami sekeluarga, keluarga yang ada JK Injil Kerajaan, itu boleh memancarkan akan sinar yang terang kepada dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai kami semua, memberkati akan keluarga-keluarga yang ada. Anak-anak diberkati dengan masa depan yang gilang gemilang, karena orang tuanya adalah orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin.